Di sini saya akan menjelaskan tema budidaya aquaculture berkelanjutan dan ramah lingkungan. Mata kuliah dasar-dasar aquaculture. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya ingin memperkenalkan nama. Nama Christophorus Long Setiabudi, NIM 1906026037. Prodi Agrobisnis Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Mula Warman. Budidaya perairan atau aquaculture merupakan bentuk pemeliharaan dan penangkaran berbagai macam hewan atau tumbuhan perairan yang menggunakan air sebagai komponen pokoknya. Kegiatan-kegiatan umum termasuk di dalamnya adalah budidaya ikan, budidaya udang, budidaya tiram, budidaya rumput laut atau alga dengan batasan di atas. Sebenarnya, cakupan budidaya perairan sangatlah luas, namun penguasaan teknologi membatasi komoditas tertentu yang dapat diterapkan. Sebagian besar insan aquaculture pasti tidak asing lagi jika mendengar istilah perikanan budidaya berkelanjutan. Istilah tersebut bahkan hampir setiap kesempatan seringkali digunakan, walaupun mungkin sebenarnya tidak sedikit di antara kita yang justru tidak tahu apa makna prinsip sustainability. Kita sering salah kaprah dalam memaknai prinsip sustainability aquaculture dengan seringkali menyamakan makna keberlanjutan sustainability dengan keberlangsungan. Padahal istilah keberlanjutan dengan keberlangsungan merupakan dua makna dalam konteks yang berbeda. Keberlanjutan lebih mengedepankan aspek lingkungan, sedangkan makna keberlangsungan lebih mengedepankan aspek bisnis. Kesalahan persepsi inilah sehingga dalam implementasinya kegiatan usaha budidaya seringkali hanya mempertimbangkan faktor ekonomi semata. Dalam konteks aquaculture, prinsip sustainability harus dimaknai sebagai upaya pengelolaan sumber daya aquaculture secara bertanggung jawab dengan tetap menjamin kualitas lingkungan dan upaya konservasi sumber daya alam. Tantangan aquaculture di masa yang akan datang, produksi aquaculture di dunia mengalami tren peningkatan yang signifikan. Kita bisa lihat misalnya di FAO yang merilis bahwa dalam kurun waktu tahun 2006 hingga tahun 2011 telah mengalami lonjakan produksi dari seberat 4,73 juta ton pada tahun 2006 menjadi 63,6 juta ton pada tahun 2011. Di satu sisi, dalam kurun waktu yang sama, produksi perikanan tangkap justru menunjukkan adanya tren yang konstan. FAO 2015. Tidak salah jika FAO memprediksi ke depan aquaculture akan menjadi andalan bagi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat global. Adapun tujuan mengedepankan usaha budidaya dalam menyiapkan kebutuhan pangan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan 9 miliar populasi manusia di tahun 2050, produksi perikanan dunia perlu meningkat hingga 133% dari angka yang diproduksi saat ini. Budidaya perikanan aquaculture merupakan sektor yang prospektif untuk dikembangkan karena potensinya yang besar. Di sisi lain, permintaan yang dihasilkan dari pertumbuhan sektor perikanan diprediksi akan menjadi pemicu bagi pembangunan ekonomi negara-negara yang memiliki hasil maritim yang melimpah. Diperkirakan hingga pertengahan abad ini, kebutuhan pokok aquaculture akan meningkat dari 67 juta ton pada tahun 2012 menjadi 140 juta ton pada 2050. Jumlah ini akan setara dengan 14% dari sumber protein hewani yang dibutuhkan oleh populasi manusia. Industri aquaculture sendiri telah meningkat drastis sejak tahun 1990, di mana memproduksi ikan dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi dan turut berkontribusi meringankan terjadinya tekanan pada konversi ekosistem mangrove. Namun demikian, perkembangan aquaculture tetap saja harus diperhatikan, mengingat bentuk budidaya ini tetap membutuhkan tanah, pasokan air, pakan, dan input energi yang semakin langka. Berikut jenis-jenis usaha perikanan dan kelompok spesies yang dibudidayakan. Dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia telah mengalami perkembangan yang lebih baik melalui proses budidaya pada berbagai bidang seperti bercocok tanam, ternak, dan budidaya perikanan. Kegiatan yang dilakukan manusia yang berhubungan dengan pemanfaatan serta pengolahan sumber daya hayati perairan merupakan bagian dari usaha perikanan.
Sumber daya yang banyak dibudidayakan yaitu berasal dari golongan ikan, udang, serta berbagai komoditas perairan lainnya. Kegiatan perikanan dimulai dari sebelum produksi, pengolahan, hingga pemasaran yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan. Pertama, usaha perikanan tangkap. Usaha satu ini merupakan kegiatan usaha yang terfokus dalam produksi ikan, proses menangkap ikan yang berasal dari perairan darat, sungai, lebak, rawa, dan lainnya, maupun perairan laut. Contoh usaha penangkapan yaitu ikan tuna, ikan bawah laut, ikan sarden, dan jenis ikan lainnya. Usaha ini dilakukan dengan kapal-kapal yang dilengkapi peralatan dengan teknologi khusus dalam menangkap hasil laut yang ditarget untuk mendapatkan hasil yang optimal. 2. Usaha perikanan budidaya atau aquaculture. Usaha perikanan budidaya atau aquaculture merupakan suatu kegiatan usaha yang bertujuan untuk memproduksi ikan dalam satu wadah pemeliharaan yang dikontrol dan berorientasi kepada keuntungan. Contohnya, budidaya ikan lele, ikan nila, ikan gurami, ikan patin, dan lainnya sebagainya. Usaha budidaya aquaculture biasanya diaplikasikan dalam bentuk tambak, kolam, atau empang yang diatur dengan baik sehingga memiliki kondisi sempurna untuk mengembangkan sumber daya yang dibiarkan di sana. 3. Usaha perikanan pengolahan. Usaha perikanan pengolahan adalah suatu kegiatan usaha dengan upaya untuk meningkatkan nilai tambah yang dimiliki oleh sebuah produk perikanan, baik berasal dari bidang usaha perikanan tangkap maupun dari usaha perikanan budidaya atau aquaculture. Selain itu, usaha perikanan pengolahan ini juga bertujuan sebagai pendekatan produk perikanan terhadap pasar dengan harapan agar dapat diterima oleh konsumen yang lebih luas. Contoh produk yang dihasilkan: kelempang, khas Palembang, kerupuk ikan, bekasam, rusip khas Sekayu, pede khas Sekayu, pembuatan nugget ikan, bakso ikan, dan usaha-usaha sejenis lainnya. Seiring berkembangnya kebutuhan industri budidaya ikan atau udang yang dituntut ramah lingkungan, beragam teknologi yang dapat digunakan untuk meminimalisir limbah budidaya mulai bermunculan. Banyak upaya yang dapat dilakukan oleh pembudidaya ikan atau udang untuk meminimalisir limbah sisa pakan untuk mengolahnya. Berikut teknologi yang dapat digunakan. Yang pertama, teknologi sistem resirkulasi. Yang kedua, teknik bioflok. Yang ketiga, teknologi pakan terapung. Yang keempat, teknologi probiotik. Yang kelima, teknologi bioremediasi. Sekian video yang dapat